مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nas'alullah ayyamunna alaina bil ilmi nafi wal amali salih wa ayyaftah lana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan wajib bagi imam untuk berniat sebagai imam pada 4 sholat. Nah, jadi berniat menjadi imam hukum asalnya tidak wajib. Hukum asalnya tidak wajib. Nah, tidak seperti berniat menjadi makmum. Kalau berniat menjadi makmum hukumnya wajib. Nah, kemarin kita sudah membahas di antara syarat-syarat sholat berjamaah adalah di syarat keberapa itu? Di syarat yang ke-8. Di syarat ke-8 kita sebutkan makmum berniat mengikuti imam atau niat jamaah. Artinya apa? Seorang makmum wajib berniat menjadi makmum. Berarti kalau makmum wajib berniat menjadi makmum. Kalau imam tidak wajib berniat untuk menjadi imam. Itu bedanya. Jadi ada niat makmum, ada niat imam. Kalau niat makmum itu makmuman atau jamaatan. Kalau niat imam berarti imaman. Imaman. Nah, sekarang berarti kalau ditanya apa hukum berniat menjadi imam? Jawabannya tidak wajib. Apa hukum berniat menjadi makmum? Jawabannya wajib. Nah, tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya yang akan kita bahas ini. Nah, jadi hukum asalnya, hukum menjadi imam tidak wajib kecuali di 4 sholat. Apa itu 4 sholat yang wajib kita berniat untuk menjadi imam? Yang pertama adalah sholat Jumat. Ini yang ada di kitabnya. Sholat Jumat. Sholat Jumat, kalau menjadi imam berarti imamnya wajib berniat menjadi imam. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Kalau tidak berniat menjadi imam pada imam sholat Jumat, tidak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Tidak boleh sholat sendirian. Tidak ada orang sholat Jumat sendirian. Ya kan? Berarti kita ulangi. Kenapa sholat Jumat itu wajib imamnya berniat untuk menjadi imam? Karena di sholat Jumat itu tidak ada sholat sendirian. Karena salah satu syarat ya di antara sholat Jumat adalah wajib berjamaah. Nah, ini yang pertama. Berarti kalau imam sholat Jumat tidak berniat menjadi imam berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, tapi kalau sholat yang lain seperti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, imamnya tidak berniat menjadi imam, sholatnya tetap sah. Meskipun tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah, kemudian yang kedua, sholat yang wajib imamnya berniat untuk menjadi imam adalah sholat yang diulangi atau sholatul mu'adah. Sholat yang diulangi. Nah, apa itu sholat yang diulangi? Sholat yang diulangi maksudnya, jadi seseorang masbuk atau telat datang ke masjid. Datangnya sendiri ketika jamaah sudah selesai. Jadi anggaplah sholat zuhur tadi. Sholat zuhur telah selesai, tiba-tiba ada satu jamaah yang baru datang, tapi sudah
terlambat, tidak mendapatkan sholat jamaah. Artinya kan kalau dia mau sholat zuhur, sholatnya sendiri, tidak bisa berjamaah karena sudah telat. Jamaah yang sudah sholat zuhur, itu bisa sholat lagi, ya, membantu yang telat itu supaya dia mendapatkan pahala jamaah. Namanya sedekah. Berarti kan sholatnya 2 kali, sholatnya diulang. Meskipun nanti yang terhitung wajib yang pertama, yang kedua itu masuk sunnah. Nah, jadi itu untuk sedekah dia supaya apa, temannya yang masbuk tadi yang tidak dapat pahala jamaah bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah. Akhirnya karena dia sudah berdiri, ini masbuk 1, ini yang sudah sholat zuhur, kemudian dia membantu yang masbuk ini, dia menjadi imam. Dia menjadi imam bagi yang masbuk ini. Maka ketika dia menjadi imam karena sholatnya diulang, maka ini wajib berniat untuk menjadi imam. Karena apa tujuannya ini? Kenapa dia ngulang sholat? Supaya temannya dapat pahala jamaah. Kalau dia tidak niat, berarti tidak dapat pahala jamaah. Kesimpulannya, imam yang berniat menjadi imam, nah, itu mendapatkan pahala sholat berjamaah. Imam yang berniat menjadi imam, dia mendapatkan sholat jamaah. Kalau ada imam, dia tidak niat menjadi imam, sholatnya sah, tapi dia tidak dapat pahala sholat jamaah. Berarti hukumnya tadi apa? Sunnah. Kecuali di 4 sholat ini. Kalau 4 sholat ini tidak diniatkan imamnya menjadi imam, maka sholatnya tidak sah. Bukan lagi tidak mendapatkan pahala jamaah, tapi sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, ini bisa dipahami. Berarti tadi ini sudah sholat zuhur. Sudah selesai sholat zuhur. Lagi berzikir misalnya bersama jamaah. Tiba-tiba ada satu masbuk masuk masjid. Tapi sendiri. Kalau berdua kan bisa jamaah tanpa bantuan. Tapi masalahnya masbuknya sendiri. Artinya dia tidak bisa jamaah. Mau sholat zuhur. Akhirnya ini bersedekah. Ini sudah sholat zuhur. Kemudian dia berdiri lagi. Dia bantu yang masbuk ini supaya dia dapat sholat pahala jamaah. Jamaah ini boleh. Ini namanya sedekah. Nah, karena tujuannya ini untuk mendapatkan pahala jamaah, maka wajib diniatkan untuk menjadi imam. Karena tujuannya apa? Untuk sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, sholat yang dinazarkan berjamaah. Nah, jadi dia bernazar. Contohnya, kalau saya lulus, kalau bisnis saya lancar, saya akan sholat berjamaah. Saya akan sholat asar berjamaah misalnya. Jadi ada kata-kata berjamaahnya. Bukan hanya, karena sholat asar memang sudah wajib. Ya kan? Kalau sholat berjamaah itu hukumnya tidak wajib. Tapi dinazarkan. Apa artinya dinazarkan? Sesuatu yang sunnah, sesuatu yang tidak wajib, dijadikan wajib. Itu namanya nazar. Contohnya puasa selain bulan Ramadan. Puasa Senin Kamis misalnya. Kalau saya lulus, saya akan puasa 3 hari. Nah, puasa selain bulan Ramadan. Nah, ini namanya nazar. Maka 3 hari itu menjadi wajib. Karena dia bernazar, saya akan sholat berjamaah, ada berjamaahnya. Berarti ketika misalnya, nanti besok saya akan, atau hari ini, ya, kalau saya lulus, ini ada pengumuman, sebentar lagi ada pengumuman. Kalau saya lulus, saya akan sholat asar secara berjamaah. Tiba-tiba lulus, alhamdulillah lulus. Artinya dia harus menunaikan nazarnya, janjinya. Artinya nanti sholat asar dia tidak boleh sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri berarti dia berdosa. Kenapa? Dia sudah bernazar untuk berjamaah. Padahal kalau ada orang sholat sendiri ya tidak berdosa. Kalau tidak bernazar. Tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, karena dia sudah bernazar, akhirnya dia wajib sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah dia jadi imam.
Ya kan, sholat nazar ini, sholat asar, dia jadi imam. Dia benar, saya akan sholat asar secara berjamaah. Kemudian ketika dia melaksanakan sholat asar berjamaah, dia menjadi imam. Maka di sini dia wajib berniat untuk menjadi imam. Yang asalnya kalau dia tidak bernazar, tidak wajib. Tapi karena ada nazar, maka jadi wajib. Jadi berjamaahnya itu hukum asalnya sunnah menjadi wajib karena nazar. Karena berjamaahnya ini wajib, maka niat jadi imamnya juga wajib. Nah, seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, sholat jamak takdim karena hujan. Sholat jamak takdim karena hujan. Nah, misalnya sholat maghrib, hujan deras. Ya kan? Mau jamak sama sholat isya. Ketika sholat jamak takdim ini, dia imamnya ini wajib berniat untuk menjadi imam. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Nah, kenapa? Karena tujuan kenapa kita disyariatkan sholat jamak mator, sholat jamak hujan, karena hujan itu. Kira-kira tujuannya apa? Supaya dapat pahala jamaah kan? Karena kalau tidak seperti itu, ya mending sholat isya di rumah, tidak berjamaah, ya kan? Jadi kenapa dimajukan sholat isyanya di waktu maghrib? Supaya orang-orang itu, karena mungkin boleh jadi di waktu isya itu hujannya masih deras, akhirnya susah untuk ke masjid, tidak bisa berjamaah. Maka mending daripada dia pulang sholat nanti di waktu isya dalam kondisi tidak berjamaah, mending kita jamak. Supaya apa? Sholat isyanya dalam keadaan berjamaah. Maka disyariatkanlah jamak mator namanya. Jamak karena hujan. Jadi kalau ditanya apa tujuan atau disyariatkannya jamak matar, di antara salah satunya adalah supaya orang-orang atau jamaah bisa mendapatkan pahala sholat jamaah. Karena kalau di rumah sholat sendiri. Kalau di rumah sholat sendiri. Jadi mending ya sholat jamaah sekalian baru pulang. Ya, karena jamaahnya ini untuk mendapatkan pahala berjamaah, maka imamnya yang mengimami wajib berniat untuk menjadi imam. Niat ini tentunya di dalam hati. Ibaratnya ya saya jadi seorang imam, sudah cukup seperti itu. Atau tambahkan misalnya usolli fardhu al-maghrib atau al-isya imaman gitu. Sudah selesai. Imaman. Jadi sekali lagi, hukum asalnya hukum berniat menjadi imam, bagi imam hukumnya sunnah. Apa artinya sunnah? Ketika dia ada imam, dia menjadi imam sholat 5 waktu, tapi tidak berniat menjadi imam, sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Artinya ya sama seperti sholat sendiri. Dia imam tapi sama seperti sholat sendiri. Tapi sholatnya sama. Apa artinya sah? Tidak perlu diulang. Nah, tapi boleh jadi niat menjadi imam ini wajib pada beberapa sholat. Nah, di antaranya ini 4 sholat ini wajib berniat imam. Apa artinya wajib? Ketika kita melaksanakan 4 sholat ini, sholat Jumat, sholat yang diulangi, sholat yang dinazarkan berjamaah, sholat jamak takdim karena hujan, ketika ini tidak diniatkan untuk menjadi imam, imamnya tidak berniat untuk menjadi imam, maka sholatnya bukan lagi tidak mendapatkan pahala jamaah, tapi sholatnya tidak sah. Jadi itu arti dari wajib. Nah, ini bisa dipahami. Nah, jadi diperhatikan bagi para imam, khususnya imam sholat Jumat. Khususnya imam sholat Jumat ya wajib berniat untuk menjadi imam. Karena kalau dia tidak berniat jadi imam, sholat Jumatnya tidak sah. Sholat Jumatnya tidak sah karena tidak ada sholat Jumat sendiri. Nah, kemudian setelah ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan jamak. Nah, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, kita bahas dulu. Nah, sebelum kita bahas ini, kita jelaskan dulu. Ada yang namanya jamak, ada yang namanya qasar. Ya kan? Ada yang namanya jamak, ada yang namanya qasar. Apa artinya jamak? Jamak artinya menggabungkan. Menggabungkan 2 sholat. Menggabungkan 2 sholat. 2 sholat dilaksanakan dalam 1 waktu. Dengan kata lain, 2 sholat dilaksanakan dalam 1
waktu. Itu arti daripada jamak. Kalau qasar artinya meringkas sholat. Meringkas sholat. Atau menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau kita bersafar, ada pilihan. Pilihan yang pertama, kita safar, kita tidak jamak, tidak qasar. Berarti sama seperti mukim. Apa itu mukim? Yang tidak bepergian. Ya. Bisa seperti itu. Itu pilihan pertama. Jadi kalau ada orang safar, saya tidak mau jamak, ya boleh. Saya tidak mau qasar, ya boleh juga gitu. Jadi sholatnya sama ketika dia tidak bepergian. Jadi sholat zuhurnya 4 rakaat di waktu zuhur, sholat asarnya 4 rakaat di waktu asar, ya itu boleh. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, saya mau jamak saja tapi tidak mau qasar. Saya mau jamak saja tapi tidak mau qasar. Berarti misalnya saya mau jamak takdim, ya. Salat zuhur 4 rakaat, setelah itu salat asar 4 rakaat di waktu zuhur. Jadi 4 8 rakaat semuanya. Itu bisa seperti itu. Jadi saya mau jamak saja. Itu boleh. Kemudian ada juga yang ketiga. Saya mau jamak qasar. Apa artinya saya mau jamak qasar? Salat asar dan salat zuhur dan salat asarnya di waktu zuhur dan masing-masing 2 rakaat. Jadi 2, zuhur 2, asar 2, kemudian totalnya 4 rakaat. Nah, itu juga bisa dan biasanya itu yang kita ambil karena itu yang paling ringan. Tapi kalau ada orang yang tidak mau qasar, kemarin saya ditanya, ini perjalanan tapi imamnya tidak mau qasar. Ya berarti kita tidak boleh qasar. Kalau imam kita tidak qasar, berarti kita tidak boleh qasar. Dia jamak saja 4, jadi 8 rakaat, tapi tidak diqasar. Berarti kalau kita mau ngikutin dia, berarti kita harus 4. Kita tidak boleh 2. Kita tidak boleh 2. Kalau imam kita menyempurnakan, tidak ngambil qasar, berarti kita sebagai makmum juga harus 4. Tidak boleh saya 2 rakaat langsung salam. Tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau dibalik. Imamnya qasar, makmumnya saya tidak mau qasar, itu boleh. Nanti dia nambah 2 rakaat. Setelah imamnya ini 2 rakaat salam, ini bisa nambah 2 rakaat. Makmumnya bisa nambah 2 rakaat. Nah, tapi kalau imam kita tidak mau 2 rakaat, tidak mau qasar, berarti kita sebagai makmum tidak boleh qasar. Harus 4 rakaat. Kalau kita mau qasar, ya jangan ikuti imam yang tidak mau qasar. Kita sholat sendiri di situ. Bisa juga seperti itu. Tidak wajib ikut imam yang tidak mau qasar. Kita maunya 2, dia maunya 4. Ya kamu sholat sana, saya sholat sini, gitu. Enggak apa-apa. Atau dibalik, saya yang jadi imam, kamu yang jadi makmum. Jadi nanti saya 2, nanti kamu tambah 2. Nah itu bisa seperti itu. Tapi kalau dibalik enggak bisa. Nah ini pengertian dari jamak dan qasar. Nah, jadi itu bukan satu paket, itu bisa dipisah. Saya mau qasar saja, boleh juga. Yang keempat itu qasar tapi tidak jamak. Jadi sholat zuhurnya di waktu zuhur tapi 2 rakaat. Sholat asarnya di waktu asar tapi 2 rakaat. Itu bisa juga. Jadi ada orang sholat tanpa qasar, tanpa jamak. Berarti bepergian tapi seperti tidak bepergian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, saya mau jamak tanpa qasar. Berarti 8 rakaat di waktu zuhur, digabung waktunya. Saya mau jamak qasar. Berarti 2, berarti totalnya 4 rakaat. Saya maunya qasar saja, tidak mau jamak. Berarti sholat zuhurnya di waktu zuhur 2 rakaat, sholat asarnya di waktu asar 2 rakaat. Pilih mana suka. Tapi yang paling disuka nomor 3. Nomor 3 jamak qasar, digabung jamak qasar berarti 2 langsung selesai. Sudah plong, ya kan? Sudah plong. Biasanya seperti itu, bisa juga. Yang satu Ya. qasar, yang satu Ya bisa juga mau tambah yang kelima bisa.
Asarnya zuhurnya 4, asarnya 2. Bisa dijamak, bisa tidak dijamak, bisa juga yang keenam nanti ya. Bebas pokoknya, bebas. Tidak harus kalau ini 4, sholat yang kedua 4, tidak harus. Boleh ini 4, ini boleh atau 2. Oh, saya sholat keduanya 4, boleh juga. Nah, tapi kan jarang. Jarang maunya 2 sama 2. Nah, tapi yang biasa seperti itu, yang kelima ini biasanya karena dia sholat pertamanya ikut jamaah. Ikut jamaah karena itu penduduk kampung tidak bisa jamak, kita yang pendatang bisa qashar. Tapi karena kita menjadikan imam kita ini adalah penduduk kampung, maksudnya bukan orang yang safar, bukan orang yang bepergian, artinya kan dia tidak bisa qashar. Kita bepergian, masuk ke masjid, tidak bisa qashar, dapat rukhsah qashar. Tapi karena kita mau jamaah di masjid situ, di kampung itu, sholat zuhurnya, berarti kita harus 4. Karena imam kita 4. Kalau imam kita 4, kita tidak boleh 2. Kecuali tadi, kalau dibalik, yang bepergian jadi imam. Bepergian jadi imam itu boleh 2. Nanti yang masyarakatnya tambah 2 lagi, jadi 4. Assalamualaikum, sudah selesai imamnya 2 rakaat, nanti berdiri lagi masing-masing seperti orang masbuk, nambah masing-masing nambah 2. Itu seperti itu bisa. Tapi kalau kita yang jadi makmum, kita harus menyempurnakan 4 rakaat. Setelah itu, karena mereka penduduk kampung tidak bisa jamak, kita bisa jamak. Nah, kita jamak sama sholat asar, kita tarik waktu asar, sholat asar di waktu zuhur. Setelah sholat zuhur langsung sholat asar, dan itu bisa 2. Ya kan, jadi berarti 4, zuhurnya 4 sama jamaah, kemudian asarnya 2, tapi tidak ikut penduduk kampung. Nah ini bisa dipahami. Itu yang nomor 5 tadi. Gimana? Jumatan bisa dijamak. Dalam mazhab Hambali tidak bisa. Tapi mazhab Syafi'i bisa. Jadi sholat Jumat, kita musafir ke Jogja misalnya, orang sini ke Jogja, di Jogja ikut sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, kita mau sholat asar kan, maksudnya gitu. Jamak itu bisa. Jumat setelahnya langsung sholat asar, bisa 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi Jumat dulu ikut jamaah, terus tambah 2 lagi. Nah, meskipun musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Kita musafir, boleh sholat zuhur, boleh langsung 2-2, jadi sholat zuhur. Biasa, seperti biasa. Kalau musafir, karena yang wajib sholat Jumat itu ya mukim, mustautin. Mukim dan mustautin yang tinggal di kampung. Tapi kalau bepergian, boleh tidak sholat Jumat dengan satu syarat. Kalau safarnya sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh di hari Jumat. Nah itu syaratnya. Misalnya nih, kita safar hari Kamis. Mulainya hari Kamis. Tapi kita belum pulang, masih di tempat, masih di Jogja hari Jumatnya. Berarti kita tidak wajib sholat Jumat. Nah, kenapa? Karena safarnya masih sebelum subuh di hari Jumat. Ya kan? Tapi kalau kita safarnya di hari Jumat, nih mau pergi. Safarnya kapan? Setelah sholat subuh di hari Jumat pagi-pagi. Itu wajib sholat Jumat. Meskipun bepergian, itu wajib sholat Jumat. Nah, dan harus yakin, sebelum dia bepergian harus yakin, saya nanti dapat masjid. Tapi alhamdulillah kan sekarang masjid di mana-mana ya, tidak seperti dulu. Masjid di mana-mana, makanya dimakruhkan safar di hari Jumat sebenarnya. Makruh safar di hari Jumat. Jadi saya ulangi. Musafir hukum asalnya tidak wajib sholat Jumat. Apa artinya tidak wajib? Ketika dia, tapi harus sholat zuhur. Bukan berarti tidak sholat ya. Jadi nanti dia sholat zuhur. Maksudnya tidak wajib sholat Jumat ya, ikut berjamaah di masjid itu. Khutbah Jumat, kemudian ikut jamaah Jumat. Itu tidak wajib. Boleh sholat zuhur 2 rakaat. Tapi ya lebih afdol ya sholat Jumat. Tetap lebih afdol ikut sholat
Jumat. Tapi kalau berbicara boleh ya boleh tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena dia musafir. Ada rukhsah namanya. Tapi tadi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kalau musafirnya, kalau safarnya keluar rumahnya sebelum misalnya waktu sahur bulan puasa. Belum azan subuh, sudah safar. Itu boleh. Tapi kalau safarnya setelah sholat subuh, berarti dia wajib, meskipun dia musafir, sudah sampai Jogja, dia tetap wajib sholat Jumat. Nah, ini bisa dan tadi bisa dijamak. Nah, dalam mazhab jumhur bisa dijamak. Nah, sholat Jumat. Dan waktu sholat Jumat nanti kita bahas sama dengan waktu sholat zuhur, kecuali kalau tidak salah dalam mazhab Hambali itu waktunya sama dengan sholat Idul Fitri. Jadi sebelum waktu zuhur sudah bisa sholat Jumat. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya sama dengan waktu zuhur. Nah, ini sudah selesai berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan jamak dan apa yang dimaksud dengan qasar. Dan ketika kita bersafar, kita bisa memilih. Dan lebih afdol, ya enggak apa-apa. Ambil jamak dan qasar, enggak apa-apa. Nah, itu tidak mengurangi pahala. 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2 rakaat, tidak mengurangi pahala. Kenapa? Itu hadiah namanya. Apa itu hadiah? Allah itu senang ketika hadiahnya diambil. Nah, kita ini ngasih hadiah ya kan? Tapi kalau ditolak gimana? Maksudnya tapi benar-benar tulus mau ngasih. Tapi kalau basa-basi ngasih hadiah, kalau ditolak senang kan? Kalau basa-basi. Tapi kalau tulus kita benar-benar supaya dia bahagia ya kan? Karena dia orang yang kita cintai, yang kita sayangi, kita kasih hadiah diterima, itu namanya menghormati kita. Kita senang ketika hadiah kita diterima. Ketika kita berikan makanan kita langsung habis gitu. Kan seru itu. Senang. Tapi ketika kita berikan makanannya dibuang, ya kan tidak senang. Tidak senang. Maka seperti itu, ya. Rukhsah itu, keringanan itu ibaratnya hadiah dari Allah. Maka sebagaimana kita senang ketika kita memberikan hadiah, kemudian diterima dengan baik, maka Allah juga seperti itu. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhosahu. Nah, jadi Allah itu senang ketika rukhsahnya, hadiahnya diambil. Nah, tapi kalau tidak mau, ya monggo. Ya, silahkan gitu. Tidak boleh dipaksakan juga. Imam kita tidak mau qasar, tidak bisa dipaksakan. Itu hak dia. Kalau mau 4 ya 4 gitu. Kita tidak boleh memaksa. Nah, sekarang kita masuk kepada sebab-sebab jamak. Sebab-sebab jamak. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sebab jamak itu yang muktamad, yang dikukuhkan, pendapat yang dikukuhkan hanya 2. Sebab yang pertama namanya safar, bepergian. Ini sebab pertama. Dan tidak semua bepergian, nanti ada syarat-syaratnya. Bepergian jaraknya berapa, ya kan? Niatnya untuk apa, itu nanti masuk semua. Kemudian yang kedua, sebab dibolehkannya kita untuk menjamak selain bepergian adalah karena hujan. Jadi ada 2. Kapan kita dibolehkan menjamak? Ketika salah satu sebab ini ada. Ketika salah satu dari 2 sebab ini ada. Sebab yang pertama tadi safar atau bepergian. Sebab yang kedua karena hujan. Kalau bepergian, boleh jamak takdim dan takhir. Bepergian boleh jamak takdim dan takhir. Kalau karena hujan, yang boleh hanya takdim, tidak boleh takhir. Jadi misalnya maghrib dan isya tapi di waktu maghrib, tidak boleh di waktu isya karena hujan. Atau zuhur dan asar, harus di waktu zuhur. Jamak takdim tidak boleh di waktu asar, tidak boleh di waktu asar. Jadi yang boleh dijamak itu ya 2 paket itu. Hanya ada 2 paket. Zuhur asar, paket pertama, paket kedua maghrib isya. Nah, tak ulang. Sebab pertama apa? Bepergian.
Yang boleh takdim saja atau bisa takhir? Bisa dua-duanya, bisa takdim, bisa takhir. Pilih mana yang lebih mudah. Nah, kemudian sebab yang kedua adalah karena turunnya hujan, tapi nanti tidak semua hujan ya, nanti ada syarat-syaratnya lagi. Intinya secara umum karena hujan. Yang dibolehkan takdim sama takhir atau takdim saja? Takdim saja. Nah, itu perbedaan antara bepergian dan hujan. Nah, kemudian sebagian para ulama, termasuk Imam Nawawi, itu menambahkan sebab ketiga. Sebab ketiga. Sebab ketiga karena sakit. Sebab ketiga karena sakit. Tapi pendapat yang masyhur, yang dikenal, yang dikukuhkan hanya dua. Safar dan hujan. Nah, tapi yang mau mengambil pendapat ketiga, sebab ketiga penyakit, apalagi karena penyakitnya sudah parah, ya kan? Kalau sakit hati ya enggak usah jamak, ya kan? Kalau sakit hati. Nah, atau sakit sariawan jamak. Kenapa jamak? Sakit apa sariawan? Ya tidak jamak. Sakit yang membahayakan, sakit yang memang benar-benar orang itu menjadi lemah. Ya, menjadi sulit kalau misalnya dia harus sholat di waktunya masing-masing misalnya. Maka ya ada kemudahan di situ oleh sebagian para ulama menambahkan sebab ketiga yaitu karena sakit. Tapi bukan semua sakit. Sakit yang memberatkan, sakit yang memberatkan. Nah, berarti kalau ditanya berapa sebab safar, jawabannya yang bukuh dua. Pertama karena pergi, yang kedua. Kemudian ada bahkan sebab yang ketiga yaitu karena sakit, tapi penyakit yang memberatkan. Nah, ya sudah sampai sini. Ini penyebab daripada jamak. Nah, sekarang apa hukum jamak? Kalau ditanya, apa hukum jamak? Hukumnya mubah. Tapi apa hukum qasar? Hukumnya sunnah. Jadi beda ya. Ada jamak tadi, ada qasar. Hukum jamak mubah, artinya boleh kita menjamak. Boleh kita tidak menjamak. Tapi kalau qasar maksudnya yang 4 jadi 2, itu sunnah. Tapi kalau ada yang tidak mau 2, ya boleh juga gitu maksudnya. Tapi meninggalkan sunnah. Nah, meninggalkan sunnah. Nah, jadi yang lebih afdol itu ya 2, bukan 4. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke syaratnya. Masih ada kan? Dikit aja nih. Masuk ke syaratnya. Syarat jamak takdim. Kita mulai dari yang takdim. Di kitabnya itu takhir dulu. Nah, kita mulai yang takdim. Tapi sebelumnya, apa itu jamak takdim? Mendirikan sholat asar di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Meskipun di akhir waktu zuhur, tapi di waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Misalnya jam sekarang. Kalau sholat zuhur asar, karena di waktu ini masih waktu zuhur namanya. Jamak akhirnya mendirikan sholat zuhur di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Nah, kalau maghrib sama isya, apa dimaksud jamak takdim? Sholat maghrib dan isya, berarti mendirikan isya di waktu maghrib. Sahih. Jamak takhir berarti mendirikan sholat maghrib di waktu isya. Nah, ini sudah paham. Sekarang, karena kita sudah paham apa itu jamak takdim, apa jamak takhir, apa syaratnya? Apa syaratnya? Kapan kita diperbolehkan untuk menjamak takdim? Yang pertama. Atau kapan kita mengatakan jamak takdimnya ini sah atau tidak? Tergantung syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi berarti sah. Kalau satu dari syarat jamak takdim tidak ada, berarti bisa dikatakan jamak takdimnya tidak sah. Nah, kita mulai syarat jamak takdim. Yang pertama adalah memulai dengan yang awal. Yang awal ada paket zuhur asar
maghrib, isya. Yang awal maksudnya zuhur sama maghrib. Ini zuhur asar. Sholat yang awal yang mana? Zuhur. Sholat yang kedua? Asar. Maghrib isya. Sholat awal maghrib. Sholat isya kedua. Wah. Berarti apa yang dimaksud memulai dengan yang awal? Berarti maksudnya sholat zuhur dan maghrib. Itu yang dimaksud dengan sholat yang awal. Memulai dengan yang awal. Artinya kalau ada orang sholat jamak takdim tapi isya dulu baru maghrib, sah atau tidak? Nih, sholat jamak takdim di waktu maghrib. Tapi sholat isya dulu baru sholat maghrib. Sah atau tidak? Jamaknya sah? Tidak. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Tidak benar, tidak sah. Kenapa? Karena syarat tidak terpenuhi. Di sini dikatakan memulai dari sholat yang awal. Artinya apa? Harus maghrib dulu baru isya. Kalau dibalik isya dulu baru maghrib berarti tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak sah. Pertanyaan kedua, yang tidak sah yang mana? Sholat isyanya atau sholat maghribnya? Atau dua-duanya? Ini kan tadi gini nih. Sholat di waktu maghrib. Di waktu maghrib sholat isya dulu baru sholat maghrib. Nah, kita bilang ini tidak memenuhi syarat. Karena syarat yang pertama harus maghrib dulu baru isya. Tidak sah. Tapi pertanyaannya, yang mana yang tidak sah? Dua-duanya atau salah satunya? Kira-kira ini di logikanya bagaimana? Berarti yang tidak sah salah satunya saja. Apa itu? Sholat isyanya. Sholat maghribnya tetap sah. Kenapa sholat maghribnya sah? Karena dia dilaksanakan di waktu maghrib, ya kan? Artinya apa? Yang tidak sah tadi yang mendahului ini menyelisihi aturan ini. Yang sholat isya. Karena dia mendahului, ya, maka dia dihukumi tidak sah. Karena dia tidak sah berarti harus diulang. Berarti tadi sholat isya kemudian sholat maghrib sudah selesai. Karena mendahului isyanya tidak sah. Artinya sholat maghribnya sudah sah. Apa salahnya sholat maghrib? Tidak ada salahnya kan? Tidak ada salahnya. Maka dia tetap sah. Kemudian setelah maghrib ini bisa sholat isya lagi. Bisa sholat isya lagi. Yang tidak sah tadi itu yang isya yang pertama. Isya yang pertama. Ini bisa dipahami ini. Syarat yang pertama. Memulai dari yang awal. Nah. Kemudian yang kedua, berniat jamak takdim di sholat pertama. Di sholat pertama. Apa itu sholat pertama? Ya sama, zuhur atau maghrib. Itu namanya sholat pertama. Jadi kapan kita, pertanyaannya, kapan kita berniat jamak takdim? Jawabannya ini. Jawabannya di sholat pertama. Apa artinya di sholat? Di dalam sholat. Apa itu sholat? Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti selama itu kita boleh milih. Paling cepatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan itu paling bagusnya juga. Paling afdolnya dan paling cepatnya. Paling lambat bersamaan dengan salam pertama. Paling lambat. Boleh di tengah-tengah, boleh ketika rakaat kedua, boleh rakaat ketiga, boleh rakaat keempat. Yang penting masih berada di dalam sholat. Jadi patokannya dalam sholat. Apa itu dalam sholat? Takbiratul ihram, salam pertama. Takbiratul ihram, salam pertama. Di selah-selahnya ini, saya mau jamak nanti. Ya sudah. Misalnya di rakaat kedua dia bilang, saya nanti jamak gitu. Sudah selesai gitu sebenarnya. Dalam hati tapi tidak usah dilafatkan, karena kalau dilafatkan apalagi bahasa Indonesia ya batal nanti sholatnya. Jadi dalam hati. Nah, dibesitkan di dalam hati, saya nanti ini nanti tak niatkan jamak. Gitu aja. Nah, sudah dipahami? Tapi kalau ada orang berarti dia niat jamaknya sebelum sholat zuhur atau sholat maghrib, sah atau tidak? Sah atau tidak? Ini
Ini mau sholat maghrib, ya kan? Tapi belum sholat maghrib, mau sholat maghrib. Dia sudah niat, saya mau jamak. Sah atau tidak? Ini lihat ini. Berniat jamak takdim di sholat. Apa artinya di sholat? Di dalam sholat. Tadi itu sebelum maghrib, itu dalam sholat atau belum? Belum, berarti sesuai syarat tidak sah. Ya kan? Sholat maghribnya tetap sah. Tapi maksudnya dia tidak bisa jamak sama isya. Isyanya nanti harus dilaksanakan di waktu isya. Nunggu azan isya, baru sholat isya. Ya kan? Tidak bisa, oh saya mau sholat isya juga, saya mau jamak. Tidak bisa. Kenapa? Karena belum diniatkan di dalam, atau sudah assalamualaikum. Assalamualaikum, sudah selesai sholat. Baru, oh saya mau jamak. Ya tidak bisa. Niatnya ketika masih dalam kondisi sholat. Ini dipahami? Berarti pertanyaannya, kapan kita berniat jamak takdim? Jawabannya, di dalam sholat pertama. Di dalam sholat pertama kita besitkan, saya mau jamak gitu, selesai. Paling cepatnya ketika takbiratul ihram, berarti sebelumnya belum bisa. Paling lambatnya, salam pertama, berarti setelahnya tidak bisa. Nah, syarat kedua jelas ya. Syarat kedua jelas. Nah, syarat ketiga, mualah antara dua sholat. Apa itu mualah? Ini sudah sering ini. Mualah. Di wudu ada, di mandi ada, mualah. Apa mualah? Tidak boleh dijeda. Tidak boleh dijeda. Mualah artinya tidak boleh jeda. Kalau kita namanya jamak menggabungkan, makanya jangan dijeda. Dengan apa misalnya? Dengan makan mie ayam dulu, ya kan? Minum kopi dulu, ya kan? Atau nelpon dulu, itu tidak bisa dijeda. Ini orang sudah sholat zuhur, mau jamak asar. Selepas sholat zuhur harus langsung sholat asar, karena namanya jamak itu yang menggabungkan. Kalau dipisah berarti bukan jamak. Nah, bagaimana kita tahu ini sudah dipisah? Ukurannya, patokannya, lamanya, waktunya itu. Kalau dia masih kurang lebih, yang penting tidak melebihi, jadi jarak yang masih dibolehkan antara sholat pertama dan sholat kedua adalah 2 rakaat. Ini perkiraan, tidak boleh melebihi 2 rakaat yang dilakukan secara sedang. Maksudnya bukan 2 rakaat yang lama, baca Al-Baqarah, bukan. Maksudnya pada biasanya, pada umumnya 2 rakaat itu berapa menit kira-kira? Kalau sholat 2 rakaat itu, 1 rakaat kira-kira berapa? Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, itu berapa kira-kira? Kalau 2 rakaat berarti butuh berapa menit? Anggaplah 2 sampai 3. Ya kan? 2 sampai 3 menit. Artinya apa? Kalau kita jeda masih 1 menit, masih bisa atau tidak? Masih bisa, karena masih belum melampaui batas 2 rakaat. Berarti biasa masih bisa, qomat itu masih aman itu, ya kan? Setelah sholat zuhur biasanya kan berdiri, qomat dulu. Berarti kan ada jedanya. Apa jedanya? Dengan qomat. Tapi itu kan tidak lama. Tidak lama. Nah, sekarang kalau ada orang sholat zuhur, tiba-tiba ada tamunya atau ada telepon. Kemudian diangkat. Itu harusnya mau sholat asar. Tapi karena nelponnya 5 menit. Baru selesai. Bisa sholat yang kedua atau tidak? Tidak. Ini yang kedua ini harus ditunda di waktu yang kedua. Di waktunya masing-masing. Artinya apa? Karena sudah melampaui 2 rakaat secara biasanya. Nah, pada umumnya. Ini bisa dipahami nih, mualah ini. Berarti kalau jamak takdim jangan dijeda. Sholat pertama selesai diusahakan langsung sholat kedua. Jangan dijeda-jeda. Beda sama jamak takhir. Jamak takhir masih bisa. Nanti ada. Jamak takhir lebih ringan. Hanya 2 syarat nanti ini. Kalau jamak takdim agak ribet. Nah, ada banyak syarat. Kemudian setelahnya, tapi kan biasa yang jamak tidak dijeda kan? Tidak dijeda. Ya. Biasanya langsung setelah zuhur asar, setelah maghrib isya. Tapi kalau dijeda ya jangan. Dijeda jangan. Kemudian yang keempat, adanya uzur. Apa tadi uzur? Kita sudah bahas di awal. Apa itu uzur tadi?
ada dua yang dikukuhkan. Yang pertama adalah bepergian, yang kedua adalah karena turun hujan. Nah, boleh. Itu namanya uzur. Itu namanya uzur. Kalau tidak ada uzur, tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba jamak, ya tidak. Nah, tidak boleh. Yang kelima, masih tersisa waktu yang pertama. Masih tersisa waktu yang pertama. Apa maksudnya? Masih tersisa waktu yang pertama. Nah, nih. Anggaplah waktu asar jam 3 pas. Jam 3 pas. Nah, kita bepergian. Mau jamak takdim. Tapi belum azan asar. Belum azan asar. Sekarang, dia sholat di akhir waktu namanya. Di akhir waktu zuhur. Sebelum azan asar. Tapi masih waktu zuhur. Jadi sholat jamaknya itu diakhirkan. Dia sholat zuhur sudah selesai. Sholat asar. Sholat asarnya dikosor misalnya. Berarti 2 rakaat. Setelah 1 rakaat tiba-tiba azan asar. Nah ini bisa dipahami nih. Kita ulang. Ini sholat zuhur sudah selesai nih. Ini kan di akhir waktu ini. Di akhir waktu zuhur. Di akhir waktu zuhur. Sudah selesai sholat zuhur. Assalamualaikum, assalamualaikum. 2 rakaat kosor. Kemudian berdiri lagi, sholat asar 2 rakaat, ya kan? Setelah 1 rakaat, tiba-tiba terdengar azan asar. Artinya apa? Sholat yang asarnya ini 1 rakaatnya di waktu zuhur, 1 rakaatnya di waktu asar. Nah ini saya dipahami nih. Berarti 1 sholat di 2 waktu, 1 sholat di 2 waktu, sebagian. Ini tidak harus satu-satu ya, maksudnya yang penting nanti mungkin sebelum salam. Pokoknya sebelum salam, belum assalamualaikum sudah azan asar. Masih waktu. Jadi awal sholatnya di waktu zuhur, akhir sholatnya, ujung sholatnya sudah masuk waktu asar. Artinya tadi kan kita bilang, apa itu jamak takdim? Mengerjakan sholat yang kedua di waktu yang pertama ya kan? Tapi ini kan bukan, tidak semuanya di waktu pertama, sebagiannya di waktu kedua. Nah, ini yang dimaksud. Berarti menurut syarat yang kelima ini sah atau tidak? Ya tidak, ya kan? Tidak sah. Yang mana yang tidak sah? Atau zuhur juga ikut? Asar saja, yang jamaknya saja yang tidak sah. Artinya apa? Ketika tadi sudah selesai, diulang lagi. Berarti nanti bukan jamak jatuhnya. Karena zuhur dilaksanakan di waktu zuhur. Asar diulangi sudah masuk waktu asar. Berarti kan bukan jamak ini. Cuma kosor. 2-2. Cuma kosor. Ini bisa dipahami nih. Berarti kalau kejadiannya seperti itu. Kita pertengahan sholat tiba-tiba azan asar. Berarti harus ngulang nanti. Sholat asarnya itu diulang. Kenapa? Ya tidak sah. Karena kenapa? Syaratnya masih tersisa waktu yang pertama. Apa artinya masih tersisa waktu yang pertama? Seluruh sholat yang kedua itu harus dilakukan dari takbiratul ihram sampai salamnya harus di waktu yang pertama semuanya. Tidak boleh setengah-setengah. Nah, tidak boleh dibagi. Nah, kemudian yang keenam, sholat pertama dianggap telah sah. Sholat pertama dianggap telah sah. Kalau sholat pertama yang punya waktu, sholat pertama apa? Zuhur atau maghrib. Kalau yang punya waktu ini tidak sah, maka yang ngekor ini tentunya ikut tidak sah. Apa contohnya? Contohnya, ini sholat zuhur. Sholat zuhur dia pakai jaket. Pakai jaket. Karena perjalanan biasanya pakai jaket. Setelah sholat zuhur 2 rakaat, karena panas, jaketnya dilepas. Ya kan? Kemudian berdiri lagi sholat asar. Sholat zuhurnya pakai jaket, sholat asarnya tidak pakai jaket. Setelah sudah selesai jamak, sholat zuhur selesai, sholat asar selesai, tiba-tiba duduk, mau pergi. Tiba-tiba ngambil jaketnya, tiba-tiba ada najisnya di jaketnya. Paham maksudnya? Tadi tidak lihat, tapi pas mau pergi, tiba-tiba ada najis. Berarti tadi
Yang mana yang pakai jaket? Sholat apanya? Sholat duhur. Berarti kalau sholat bawa najis hukumnya sah atau tidak? Tidak sah. Berarti bisa dikatakan sholat yang pertama atau sholat duhurnya ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Alasannya karena ada najisnya. Dan dia sudah tahu, tadi saya pakai jaket waktu sholat. Ya kan? Tidak sah sholat duhurnya. Ini, bagaimana nasibnya ini? Yang ngekor ini, sholat asar ini. Dia ngekor sama sholat duhur. Sah atau tidak? Tidak sah. Nah, ini yang dimaksud. Sholat pertama harus sah. Untuk sholat kedua ini jadi sah, ini juga harus sah. Yang ngekor itu ngikut. Yang ngekor itu ikut. Nah, jadi kita ada kaidah ya di dalam kaidah fikih, dalam usul fikih itu, kalau yang asalnya sudah tidak sah, apalagi yang ngekor, yang cabangnya lebih parah, ya kan? Nah, berarti dua-duanya harus diulang. Jadi sholat duhur lagi, tapi jangan pakai jaket lagi. Sholat duhur lagi, kemudian sholat asar. Nah, ini bisa dipahami syarat yang ini. Bisa kan? Nah, berarti intinya sholat pertama harus sah. Atau salah kiblat, berarti tidak sah. Meskipun yang sholat asar ini sudah benar kiblatnya, kalau sholat yang pertama tidak sah. Berarti kalau untuk, dengan kata lain, sholat asar ini, kapan dianggap sah? Kalau sholat yang pertama ini sah. Nah. Yang ketujuh, mengetahui diperbolehkannya sholat. Apa maksudnya? Punya ilmu. Misalnya rombongan. Nah, dia ikut rombongan, tidak tahu ilmu, ada yang dikatakan jama, ada yang dikatakan kosor, tidak tahu pokoknya. Pokoknya ikut rombongan. Dia ikut rombongannya sholat jama, tapi dia ikut sholat jama, tapi tidak tahu ini sholat apa ini, ya kan? Tidak tahu ilmunya. Yang penting ikut rombongannya jama, dia juga sholat, tapi dia tidak tahu kalau jama itu boleh. Kalau ada istilah jama, nah ini biasanya tidak pernah ngaji, tapi ikut. Terus setelah sholat dia nanya, itu tadi sholat apa itu? Itu sholat asar. Oh, apa itu? Ya bisa dijama gini. Nah, berarti dia tidak tahu, tapi ini jarang. Insya Allah semua kalau kemudahan ini semuanya tahu insya Allah. Semuanya kalau kesusahan baru tidak tahu. Tapi kalau hadiah ya tahu. Rata-rata tahu kan. Ada hukum jamak, boleh jamak. Ada keringanan boleh mengkosor sholat. Itu semuanya ada tahu. Kecuali ya memang tidak tahu. Karena memang tidak pernah ngaji. Ya, ya sudah selesai ini. Jadi ini syarat-syarat jamak takdim. Bisa dipahami nih jamak takdim? Udah selesai atau gimana? Itu dulu ya. Biar ini. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabut tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.